untuk koordinator BPK Denpasar. Allah Bapa kami yang penuh kasih, Bapa yang baik, kami bersyukur untuk koordinator BPK Denpasar saat ini. Bapa, kiranya Engkau menjurahi koordinator BPK Denpasar dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar dalam memimpin setiap pengurus, setiap bidang, dan juga seluruh koordinator dari persekutuan doa yang ada di Denpasar dan Sumbawa dapat dengan bijaksana, dapat dengan baik mengembalakan kami semua, agar seluruh pelayanan dari BPK Denpasar boleh menjadi garam dan boleh menjadi terang bagi umat di seluruh paroki, dan juga boleh berdaya guna dan berhasil di dalam segala apa yang kami kerjakan. Terima kasih Bapa, kami mohon doa ini dengan penuh iman. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu, dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan dijadikan lagi, Dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau yang mengajari hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus, berilah supaya berkat Roh yang kudus ini kami senantiasa berpikir benar, bertindak bijaksana, serta selalu bergembira karena penghiburannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari, hari ini kita memasuki novena Roh Kudus hari yang kelima. Bertepatan dengan novena Roh Kudus hari kelima, gereja hari ini merayakan pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elizabeth. Maka Injil pada pesta Maria mengunjungi Elizabeth mengisahkan tentang Maria yang baru mendapat kabar dari malaikat Tuhan dan baru mengandung Yesus, pergi mengunjungi Elizabeth yang juga sedang mengandung anaknya Yohanes Pembaptis. Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Maka perjumpaan Maria dan Elizabeth juga merupakan perjumpaan Yesus dan Yohanes Pembaptis yang masing-masing masih dalam kandungan ibunya. Menarik bahwa ketika Maria memasuki rumah Sakaria dan memberi salam, anak dalam rahim Elizabeth melonjak kegirangan dan Elizabeth penuh dengan Roh Kudus. Sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan, kata Elizabeth. Jadi kita melihat Yohanes yang masih dalam rahim Elizabeth bersukacita, goyang, joget. Kalau dia orang Flores, ya jaih. Elizabeth dan Yohanes dipenuhi dengan Roh Kudus. Elizabeth yang penuh dengan Roh Kudus kemudian berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu." Kata-kata Elizabeth inilah yang kita doakan dalam doa Salam Maria. Maka doa Salam Maria itu memiliki dasar biblis. Saudara-saudari, dari kisah kunjungan Maria kepada Elizabeth ini, saya mengajak kita untuk merenungkan beberapa hal ini. Pertama, kita hendaknya selalu taat kepada dorongan Roh Kudus. Karena Roh Kudus selalu mendorong manusia, selalu mendorong kita kepada kebaikan. Harus kita sadari bahwa Allah telah mendorong Santa Perawan Maria yang sedang mengandung putranya untuk pergi mengunjungi Elizabeth saudarinya. Dan kita tahu bahwa Maria mengandung Yesus dari kuasa Roh Kudus. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah akan menaungi engkau.
Sebab itu anak yang akan engkau lahirkan itu akan disebut yang kudus dari Allah. Maka kita hendaknya selalu mentaati Roh Kudus. Roh Kudus selalu mendorong kita untuk melakukan kebaikan. Sedangkan roh jahat, atau kadang bisa kita plesetkan roh kuda, selalu mendorong orang untuk berbuat buruk atau berbuat jahat. Maka semoga kita selalu mengikuti dorongan Roh Kudus, taat kepada Roh Kudus untuk selalu melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Poin yang kedua, pertemuan Maria dan Elizabeth adalah pertemuan iman. Iman akan Tuhan yang Maha Kuasa yang telah mengerjakan hal-hal ajaib pada orang-orang kecil dan rendah hati. Allah mengerjakan karya-karya ajaib pada diri Elizabeth dan Maria. Inilah kesaksian iman akan misteri yang sedang dialami. Kita tahu bahwa Elizabeth itu mandul dan tidak mungkin bisa punya anak. Tetapi bagi Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Begitu juga Maria mengandung dari Roh Kudus. Allah melalui kuasa Roh Kudus membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Maka semoga dengan bantuan Roh Kudus kita memiliki iman seperti Maria dan juga Elizabeth. Yang ketiga, Roh Kudus selalu membawa sukacita, kegembiraan. Elizabeth dipenuhi dengan Roh Kudus dan anak dalam kandungannya melonjak kegirangan. Kita mohon dalam novena Roh Kudus ini agar kita semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan membuat kita selalu hidup dalam sukacita, hidup dalam kegirangan. Iman akan Tuhan Yesus itu harus membawa sukacita dalam hidup kita. Meskipun ada masalah, tantangan, kesulitan, kita hadapi semuanya dengan penuh sukacita. Karena Roh Kudus senantiasa memberikan sukacita kepada kita. Poin yang keempat, Roh Kudus selalu membuat orang memiliki sikap rendah hati dan memuliakan Tuhan. Orang yang mendapat berkat dan karunia dari Tuhan tidak boleh membuat orang itu menjadi sombong. Bunda Maria dan juga Elizabeth mengajarkan kepada kita sikap kerendahan hati. Kita ingat akan fiat Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria meskipun ketika dipuji oleh Elizabeth, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, itu justru membuat Maria rendah hati dan memuliakan Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Semoga Roh Kudus membimbing kita agar kita menjadi pribadi yang rendah hati dan memuliakan Tuhan. Saudara-saudari, itulah beberapa hal yang dapat kita renungkan pada novena Roh Kudus hari yang kelima yang bertepatan dengan pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elizabeth saudarinya. Semoga Roh Kudus memampukan kita untuk memiliki sikap iman sebagaimana Maria dan Elizabeth. Amin. Doa mohon 7 karunia Roh Kudus. Datanglah ya Roh hikmat, turunlah atas diri kami, ajarilah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Semoga kami Engkau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat,
Dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah. Ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepada-Mu. Ajarlah kami untuk menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah. Ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepada-Mu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepada-Mu. Amin. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Novena Roh Kudus hari kelima. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kudus, semoga Roh Kudus turun atas kami dan berdiam dalam diri kami, sehingga kami menjadi genisah kemuliaan-Nya. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.